nggak selaras nih. Ada satu pingin kita menikmati kehidupan, satu sisi ada orang pingin lari dari kehidupan gitu. Kalau bicara tentang ulah pati itu kan banyak orang kemudian mengkait-kaitkannya dengan di Bali terutama. Iya, iya. Mengkait-kaitkannya dengan penyebabnya karena biaya upacara adat yang terlalu besar gitu. Tapi dia yang tidak melihat penyebabnya ke arah itu. Kebanyakan karena ada juga faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan mungkin faktor masalah sosial gitu, Iya, iya. masalah psikologis lah, mental, kejiwaan itu. Ada orang yang tahan ketika punya masalah keuangan di 1 juta, mereka sudah melakukan ulah pati, Pak Surya. Hanya masalah uang segitu aja bisa Iya. melakukan, tidak sanggup bayar apa segala macam. Ada yang tahan di 1 miliar pun mereka tetap bertahan. Apapun dilakukan untuk itu. Iya. Ya, karena sempat ada di kampung saya sebelah gitu. Iya. Masalah hutang kecil, merasa malu dicari bank. Uangnya nggak seberapa, hanya hitungan 5-10 juta itu. Salam rahayu Pak Dokter, Pak Putu. Rahayu, Surya. Iya, Pak Putu. Rahayu. Sehat-sehat. Wih, Sehat. bajunya hijau. Langsung ke arah Laras sehat. menuju puncak. Pokoknya Demi Tosgen. ulang-ulang nih, Ah, kompak. gara. Pokoknya Demi Demi Tosgen. rangkaian di Mungkin Salib Pak. nggak kompak kalau saya ngomong. Jadi Pak Putu, ngomong-ngomong soal kompak nih, kadang-kadang nih ada yang tidak kompak di pikiran deh. Nah, ini ke Nggak selaras nih. Ada satu pingin kita menikmati kehidupan, satu sisi ada orang pingin lari dari kehidupan gitu ya. Dan sekarang kan viral tuh banyak tuh, yang ulah pati itu Pak tuh, Pak gitu. Dokter ya, yang di kalau nggak salah tuh di jembatan Bangkong gitu ya, yang terakhir yang viral dan itu berapa kali ada di sana gitu ya. Iya, Orang akhirnya melakukan ulah pati Kasus ataupun apa terakhir ya? bahkan itu dari instansi tertentu pemerintahan nih kan, oknumnya itu melakukan ulah pati di sana dan itu banyak pertanyaan loh, kok bisa instansi yang seharusnya mengamankan kita punya legalitas apa luar biasa lah, kenapa sampai seperti itu adanya. Nah, perlu kita bahas itu karena apa? Karena mungkin di balik keinginan itu karena tidak ada juga faktor lain yang mereka ketahui. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi lain dan itu penting untuk kita diskusikan. Dari siapa nih duluan nih, Pak Putu, Pak Dokter, atau siapa? Pak Dokter deh. Silakan. Ya, kalau bicara tentang ulah pati itu kan banyak orang kemudian mengkait-kaitkannya dengan di Bali terutama. Iya, iya. Mengkait-kaitkannya dengan penyebabnya karena biaya upacara adat yang terlalu besar gitu. Tapi dia yang tidak melihat penyebabnya ke arah itu. Kebanyakan karena ada juga faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan mungkin faktor masalah sosial gitu, masalah psikologis lah, mental, kejiwaan itu. Tapi kalau kita bicara tentang hierarki need of Maslow, kebutuhan, jadi kebutuhan pertama fisiologis, jadi orang tidak melakukan ulah pati gara-gara tidak bisa makan gitu. Kalau kelaparan, paling dia akan berusaha setidak-tidaknya untuk mendapatkan makanan karena itu daya survive-nya orang itu. Kebanyakan orang kemudian melakukan tindakan ulah pati itu di level yang kebutuhan akan zona nyaman dan kebutuhan pada love belonging. Nah, yang zona nyaman itu misalnya apa? Ya masalah keuangan, tidak aman keuangannya mungkin karena utangnya banyak, apalagi tidak punya tabungan gitu. Masalah ekonomi di situ ada. Banyak utang dikejar-kejar debitur, apa namanya itu, penagih utang gitu. Kemudian yang ketiga itu karena faktor dia ada masalah sosial, masalah perkeluargaan atau hubungan dalam rumah tangga, hubungan cinta, ini yang love need atau belonging need ini yang ini banyak. Jarang sekali orang yang melakukan ulah pati karena faktor esteem need tidak dihargai gitu. Tidak dihargai oleh kehidupan ini jarang sekali, apalagi aktualisasi diri tak. Lebih banyak karena faktor ini sih. Nah, jadi dalam hal ini berarti apa yang banyak sakit sebenarnya?
Satu, manajemen. Kalau keuangan kan manajemen keuangan nggak benar. Kemudian yang ke masalah itu ketidakseimbangan antara bagaimana dia menghadapi kehidupan ini dengan bagaimana dia memahami di dalam dirinya. Nah, jadi ada balancing yang kurang pas ini. Sehingga muncul kecemasan akan kehidupan, kemudian ingin lari dari kehidupan yang memberikan banyak beban stres ini. Makanya ini perlu sekali. Kalau orang tidak seimbang, kalau orang tidak seimbang, Pak Putu, sedikit saja didorong kan jatuh. Kalau orang tidak seimbang. Tapi kalau orang sudah seimbang, nah bahkan beban berat dia bisa tahan kan kalau orang sudah seimbang. Jadi ternyata penting sekali nih menjaga keseimbangan. Keseimbangan jasmani, rohani, keseimbangan duniawi dan alam akhirat, pengetahuannya itu. Nah, kayaknya ini Pak Putu yang bisa membantu nih kalau sudah bicara tentang keseimbangan. Gimana Pak Putu? Aduh, kalau saya ngomongin ulah pati di Bali ini gergetan Pak Surya. Iya, kenapa? Bukan semakin berkurang, semakin banyak, dan faktornya itu saja. Itu saja, maksudnya ya harta, tahta, cinta, tiga hal itu aja ya problemnya. Tapi saya melihat bukan masalah utamanya itu, contoh ini sederhana. Ada orang yang tahan ketika punya masalah keuangan di 1 juta, mereka sudah melakukan ulah pati, Pak Surya. Hanya masalah uang segitu aja bisa melakukan, tidak sanggup bayar apa segala macam. Ada yang tahan di 1 miliar pun mereka tetap bertahan. Apapun dilakukan untuk itu. Ya, karena sempat ada di kampung saya sebelah gitu. Masalah hutang kecil, merasa malu dicari bank. Uangnya nggak seberapa, hanya hitungan 5-10 juta itu. Malu aja faktornya masalah uang kecil. Ulah pati. Tapi kalau kita mungkin yang lain, nah ulah pati dengan harga segitu. Contoh masalah cinta diputusin aja, ulah pati. Orang lain 10 kali diputusin tidak ada masalah. Saya berlihat ini hal yang sama terjadi. Orang yang melakukan ulah pati itu pikirannya pendek. Dia tidak bisa melihat wawas pandangannya jauh, melebar atau ke depan ke samping itu tidak pendek sekali daya tangkapnya itu. Saya berpikir disinilah letak kita bisa memperbaiki bagaimana wawasan orang Bali itu lebih berkembang, lebih kuat mentalnya menghadapi situasi zaman sekarang gitu. Itu yang harus kita miliki, mentalnya ini. Mental yang kuat ini, karena saya berpikir kalau kita diterpa masalah uang pun sebanyak mungkin pun kalau kita kuat selesai gitu. Karena kan saya pun pernah mengalami masalah keuangan. Sampai nggak bisa makan, sampai bermasalah di Surabaya di tempat orang gitu kan. Tapi kenapa akhirnya kita menjadi bertumbuh dan sukses? Tapi yang lain kenapa melakukan ulah pati? Itu kan yang berbedanya. Nah, disinilah saya berpikir apa kontribusi yang bisa kita lakukan supaya kita saling berbagi, bisa berbagi untuk memperkuat satu dengan yang lainnya. Kalau kita berpikir situasi ekonomi, saya tidak tahu kapan akan membaik situasi ekonomi, Pak Surya. Setiap tahun itu pasti setiap orang kan pernah mengalami situasi buruk. Kayak siklus kehidupan ini kan, bahasanya siklus kehidupan, ya kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tapi kalau sudah di bawah, kok penyelesaiannya ulah pati kan lucu, benar nggak Pak Surya? Iya benar. Jadi seperti ini Pak Putu, dari pengalaman saya gitu, ternyata saya simpulkan orang melakukan ulah pati itu karena nggak siap gagal, nggak siap. Tadi kan ada yang kenapa sih satu orang cuman uang 1 juta aja dia memutuskan, bahkan diputusin pacar gitu, kayak nggak ada pilihan lain aja gitu. Misalnya bagi kita yang melihat dari sisi lain kan gitu. Nah tadi kita tidak disiapkan gagal Pak Putu, Pak Dokter. Dari kecil kita cita-citanya apa? Oke, jalan sana kamu tahu nggak? Tahu. Gimana caranya? Di push ini, push itu. Nggak pernah kita disiapkan dengan pertanyaan seandainya gagal, apa yang kamu lakukan gitu. Satu pertanyaan simpel aja nggak pernah kita tanyakan. Nah, sehingga apa? Di pikiran tidak punya cara. Karena tidak pernah ditanyakan gimana dia punya cara. Sehingga apa? Salah satu caranya adalah yaitu tadi ulah pati akhirnya. Nah, gagal ini kan relatif Pak Betul. Bagi seorang ditagih dengan
nominal 1 juta aja itu udah bagi dia kegagalan besar. Bahkan ada yang kemarin yang dari kalau nggak salah nih ya, dia juara umum 1, tiba-tiba menjadi juara umum 2, itu udah Lapati. Bayangkan. Hah? Ya. Padahal kan masih di juara umum, bayangkan gitu. Paling 2 ke. Iya. Apalagi situasinya dari juara umum ke naik kelas gitu. Ya gimana cara berpikirnya nanti gitu ya. Ini bahkan hanya turun 1 level aja. Masing-masing di sama-sama di juara umum. Nah, kemudian saya juga punya satu situasi. Kebetulan waktu itu klien saya kontak waktu. Itu saya ada di Kintamani sama dengan keluarga. Itu telepon Pak tuh. Bayangkan situasi dari Kintamani, ya mohon maaf nih saya sambil nyetir karena situasinya sangat penting menurut saya waktu itu, saya handle itu. Kemudian sampai rumah, plus di rumah lagi 1 jam. Ya. Itu berarti kan durasi agak lama. Dan akhirnya baru di sana dia punya satu kesadaran, dan setelah itu dia foto di chat, lihat. Pak Surya, kalau saya tidak ngobrol hari ini, saya sudah siap minum ini. Dia siapkan 1 racun tikus waktu itu untuk siap-siap ulah pati. Nah, artinya apa? Di sana saya merenung. Oh, ternyata ya, salah satu faktor yang tidak diketahui orang yang sedang bermasalah adalah setidaknya ada 4 reaksi. Saya pernah katakan tuh. Ketika orang punya masalah besar, 1 reaksi yang pertama adalah dia melampiaskan ke orang lain. Entah dia marah-marah atau apa, dia melampiaskan ke orang lain. Kedua adalah dia menahan. Atau yang pertama dia tahan-tahan dulu. Ya. Setelah dia tidak sanggup, dia menahan karena apalagi cowok nggak boleh. Cowok itu harus kuat, harus gimana gitu misalnya. Akhirnya apa? Dia melampiaskan orang lain. Atau yang ketiga, dia menyakiti diri sendiri. Baik dia dengan narkoba, baik dia dengan apa, akhir-akhirnya ya itu ulah pati tadi. Tetapi ketika dia ada pilihan yang keempatnya apa? Yang seperti kita lakukan di awal tadi. Menyampaikan, mengeluarkan unek-unek kita ke orang yang tepat, cara yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi penting sekali untuk kita diskusi, kita punya teman curhat seperti ini. Apa? Karena sebelum itu dikeluarkan, pilihannya 3. Dia tahan-tahan, sampai akhirnya dia tidak tahan dengan menahan itu. Kemudian dia menyakiti dirinya, ataupun dia melampiaskan ke orang lain seperti itu. Sehingga apa? Nah, ketika orang memahami ini, dia pasti ketika punya pilihan atau beban yang berat, segeralah diskusikan gitu. Karena apa? Dalam berdiskusi kan pasti ada situasi yang bisa kita ada solusi-solusi. Contoh tadi Pak Putu yang cuma 1 juta gitu, anggaplah seperti itu. Kenapa nggak kita diskusikan? Pasti ada jalan kan gitu. Nah, kalau dari faktor karma atau gimana ya, silakan Pak Dokter, gimana sih, kenapa sih semudah itu orang terkadang memikirkan untuk melakukan ulah pati, padahal ya pilihan solusinya kan banyak seperti itu. Silakan Pak Dokter. Iya, sebuah tindakan itu kan didasari oleh sikap. Ya. Sebuah sikap didasari oleh persepsi, dan sebuah persepsi didasari oleh pengetahuan. Ya. Begitu seseorang punya masalah apapun seperti yang disampaikan Pak Putu, masalah harta, tahta, cinta, hubungan sosial dan sebagainya, spiritual. Kalau dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, maka persepsinya akan didukung oleh pengetahuan yang tidak cukup itu. Sehingga kemudian dia menyikapinya dengan reaksi ego yang berupa flight tadi. Atau kalau enggak fight, berkelahi lah. Berkelahi yang juga menyebabkan salah pati. Ya. Kalau dia melakukan fight, dia salah pati. Kalau Kayak kemarin tuh hanya gara gesek-gesekan sedikit di jalan, akhirnya ya terjadi salah pati. ulah pati. Kalau flight, ulah pati jadinya gitu. Ya. Nah, itu tindakan yang didasari oleh sikap-sikap yang keliru terhadap persepsinya. Ya. Tapi di Bali sebenarnya kita sudah dibekalin, Surya. Ya. Kalau ada masalah apapun itu mungkin itu memang bagian dari karma pahalamu. Begini caramu melakukan menjalani kehidupan, ya begini hasilnya. Ya. Ya mulai karma, ini memang karmamu begitu gitu. Sehingga memang di Bali diajarkan untuk bagaimana sebaik-baiknya kita menjadi manusia. Dengan cara menggunakan pikiran, menggunakan tubuh, menggunakan ucapan, tindakan dengan berkarma yang sebaik-baiknya gitu. Sehingga tidak sampai muncul upaya-upaya flight or fight tadi gitu. Nah, cuman masalahnya pengajaran ini yang tidak banyak. Kan dengan kasus sebanyak ini, coba kita lihat berapa kali, berapa sering, berapa banyak
pemerintah sebagai orang tua terbesar itu melakukan upaya. Coba pikirkan. Malah banyak komunitas-komunitas kecil yang mencoba untuk merangkul mereka. Komunitas besar seperti pemerintah itu kemana? Gitu. Kemana untuk mereka mencegah hal-hal seperti ini terjadi? Kan gitu Pak Abdu ya? Kemana pemerintah itu? Minimal mereka mendorong gerakan-gerakan seperti itu melalui wadah-wadah yang sudah ada. Kalau pemerintah tidak mempunyai peran melakukan mempunyai kemampuan melakukan itu tentu tidak mungkin ya. Mereka mempunyai kemampuan. Atau setidaknya menggerakkanlah. Ini kan bagian dari masalah juga, masalah entah dia gerakkan melalui PHDI, entah dia gerakkan melalui para sulingi untuk menyampaikan tutur-tuturnya, atau menggerakkan melalui dinas sosial kalau ada masalah orang yang ekonomi. Iya, Pak Putu kemarin cerita banyak tentang bagaimana kita terlalu banyak fokus kepada urusan fisik aja beragama, kan begitu ya. Lupa kepada SDM-nya, dan akhirnya sibuk kita mencoba untuk membuat orang-orang keluarga-keluarga punya anak sampai ketut, tapi tidak ngeh mempertahankan yang sudah ada, supaya tidak mengambil jalan-jalan pintas yang tidak perlu ulah pati begitu. Kalau di masa lalu kan mereka sudah diberikan pengetahuan, ulah pati, salah pati itu efeknya begini bagi roh yang akan meninggal, bla 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 gitu. Itu kan sebuah upaya juga di masa lalu. Dari para raja, dari para cendekiawan, dari para agamawan. Ada upaya. Sekarang upayanya apa gitu? Nggak ada. Belum yang lihat. Mungkin ada, tapi belum yang lihat di pelaksanaannya. Nah, kira-kira Pak Putu melihat seperti itu juga nggak tentang apa yang dilakukan saat ini dengan sudah kita ranking berapa kemarin itu ya? Salah pati ranking 1. Sekarang masih bertahan. Masih bertahan. Juara bertahan. Iya. Gimana Pak? Ada. Aduh, kalau ngomongin ini gimana ya? Miris saja sih. Saya merasa begini Pak Surya. Melihat fenomena di Bali, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Saya bingung terus, saya mikir, apakah kita buka call center supaya orang mau ulah pati sebelum itu ditelepon kita dulu gitu loh misalnya. Atau membuat apa gitu. Seperti kita ini sekarang ada di situasi orang Bali ini tidak kenal siapa dirinya. Pak Surya tidak kenal siapa dirinya dalam artian cara nak singlah nyamu aja nutur sana. Cara nak tidak kenal, kita ini saudara. Apa yang kamu masalahmu adalah masalahku. Tatua masihnya itu seperti hilang di bumi Bali gitu. Masalahnya dia dipendam sendiri. Apa jadi problem seperti tidak ada solusi akan semua problemnya. Atau mungkin karena ini, Pak Tuh. Ya namanya situasi kan hampir sama, Ken malunan mana duluan telur sama ayam. Ya bingung juga nih, kalau nggak ada telur gimana ada ayam, ataupun kalau ada ayam nggak mungkin dong kalau nggak ada telur. Dalam artian begini, Pak. Dalam artian ya ada keinginan untuk menyampaikan ke orang, tapi kemampuan orang mengedukasi, menerima bagaimana curhatan kita juga kan tidak semua orang punya pemahaman seperti itu. Terkadang bahkan kita bicara situasi realita. Ada contoh lah begini Pak Putu. Ada si A. Si A ini bermasalah dengan si B. Anggaplah itu keluarganya. Kita bicara remaja karena saya banyak juga tangani masalah-masalah remaja. Si A bermasalah dengan keluarganya. Datanglah ke tanda kutip bestinya si B. Nah si B karena ketidakpahamannya dan karena memang dengan si A ini adalah sahabatan, akhirnya apa yang dilakukan? Dia selalu membela si A. Oh ya harusnya kan keluargamu yang mengerti kamu. Oh harusnya kan mereka yang bisa bagaimana bersikap kepada kamu. Karena ketidakpahaman ini justru memicu jurang yang lebih lebar lagi antara si A tadi dan keluarganya. Artinya apa? Artinya pemahaman bagaimana seseorang melakukan tanda kutip pelayanan dengan curhat atau menerima curhat dari temannya harus punya satu kesadaran bahwa tidak harus mengiyakan semuanya. Karena ini terjadi Pak Tuh. Ya. Kan sebagai sahabat kita masa sih sahabat kita yang kita salahin gitu ya. Ya. Karena saking bestinya nih gitu. Tetapi di satu sisi
Justru sebagai sahabat itu adalah orang yang berani menyalahkan sahabat kita itu ketika memang itu hal yang penting untuk diperbaiki. Nah, hal simpel itu saja terkadang tidak dimengerti sehingga apa? Sehingga justru memicu masalah baru gitu. Tambah tinggi masalahnya, tapi di sini dengan satu niat yang baik sebetulnya. Niat yang baik tetapi tidak dimengerti saja gitu, Pak Tu. Iya. Menurut Pak Tu gimana? Menurut Pak Tu? Ya, kalau cara berpikirnya itu sih mungkin masuk akal ya. Ya, ya. Tapi balik lagi, Ya. berarti SDM kita yang tidak kuat, berarti fokus kita yang masih di fisikal aja semua, Pak Surya. Ya. Cara tadi kan saya tetap bilang, kok seperti tidak punya kawan untuk ajak diskusi, makanya saya sampai kepikir buka call center atau apa itu. Saya ini sepenuh hati ingin nolong kan banyak orang. Gini Pak Tu. Iya. Ampura saya potong. Iya. Ketika itu ada keinginan bantu, kita kan pernah bahas tentang bagaimana retreat segala macam itu. Apakah itu salah satu yang bisa menurut Pak Tu menjembatani lah situasi itu atau gimana Pak Tu? Menurut Pak Tu? Enggak. Kalau retreat, menurut saya gini Pak Surya. Yeah. Kan kita rencana nih bukan buat retreat kan, Yeah. buat retreat di bulan Mei. Iya, iya. Retreat ini untuk membangun kesadaran setiap orang. Ya, kesadaran terus menemukan siapa jati dirinya. Iya, iya. Kalau itu mungkin kalau orang yang benar-benar bermasalah dalam hidupnya, ya cocok ikut kan. Yeah. Tapi yang kalau bisa yang ikut ini adalah seperti kita yang masih memiliki kesadaran untuk mau bertumbuh sehingga nanti teman curhatnya, teman curhatnya ini memiliki pandangan yang jauh lebih luas. Gitu kalau kita buat retreatnya, karena kadang-kadang orang yang bermasalah itu ya lagi ruwet gitu, ya ngalipes ben untuk ikut retreat kan itu berat. Saya berpikir meningkatkan SDM-nya itu retreat mungkin bisa. Karena niat kita kan bahwa dari diskusi ini ada langkah nyata yang kita jadikan satu solusi kecil-kecil apapun itu, setidaknya supaya nggak terlalu banyak komen tapi nggak ada solusi kan gitu. Setidaknya adalah pilihan-pilihan kita. Bagaimana kita juga sebagai keluarga lah di sana untuk teman diskusi atau apapun itu, sehingga ada tempat lah ketika situasi betul-betul tidak nyaman, tapi ada tempat untuk kita saling bertutur, saling terbuka kan begitu. Gini aja Pak Surya, sekalian saya ngomongin retreat berarti ya. Silakan. Sedikit ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya, saya nggak tahu apakah nanti retreat ini akan membantu meminimkan ulah pati atau tidak di Bali. Tapi saya pribadi punya ide membuat retreat di bulan Mei di Bedugul. Teman-teman kalau ada yang mau berkenan ikut boleh. Ini berawal dari acara kita yang Embos ya. Energi Mind Body and Soul. Nah, di situ rata-rata yang hadir 60 sampai 80 orang per bulan. Itu kita sudah masuk ke batch kelima kayaknya sekarang. Batch kelima atau ke-6 saya lupa. Dan itu pesertanya itu ya orang yang bermasalah dalam hidupnya. Itu mereka tanda kutip punya penyakit. Baik itu penyakit pikiran, penyakit fisik, relasi, hubungan dengan keluarga, dan itu akhirnya kita banyak diskusi dengan mereka, ya kan Pak Surya? Istilahnya, dan beberapa orang yang akhirnya ikut seminar kita itu ya sempat berpikir, aduh mengakhiri hidupnya, tapi mengakhiri hidupnya udah menyerah terhadap penyakit gitu loh. Bukan ulah pati, tapi aduh menyerah benda kuat dengan penyakit. Tapi setelah dia datang ke acaranya Embosnya kita, acara Embosnya kita, akhirnya mereka punya motivasi lagi untuk sembuh dari sakitnya gitu loh. Karena saya sempat diskusi dengan beberapa peserta itu, dan mereka banyak datang ke VHC saya, Paras Holistic Care, di tempat terapi. Di situ saya banyak dengerin keluh kesah mereka gitu loh. Tapi tidak ada hubungannya dengan ulah pati, tapi mereka merasa sudah capek ngadepin hidup gitu. Mungkin tahap capek ini kalau dilanjutin ya mungkin aja jadi ulah pati ya, saya nggak tahu juga. Capek intinya, tapi setelah kita ngobrol gitu loh, orang yang ngadepin sakit kanker, sakit gini gitu loh, motivasi untuk kembali bergairah menghadapi hidup nih Pak Dokter, mereka mau lagi. Nah disitulah akhirnya apa ini bisa lanjutan dari Embos supaya
kita bisa sama-sama bertumbuh bersama orang yang sudah ikut EMOS. Akhirnya kita bertiga kan, waktu ini diskusi, saya punya ide, Pak Dokter setuju. Akhirnya kita buat retreat di Bedugul, ngumpul 1 malam 2 hari kan. Ya. Nah di situ kita akan ngomong lanjutan dari penyembuhan energi mind, body, and soul ini. Itu apa? Menemukan jati diri kan Pak Dokter kan? Ya, menemukan jati diri, untuk apa kita hidup. Terus kita akan banyak sekali ada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan cara berpikir kita, meningkatkan bonding kita, terus memberikan pemahaman tentang kehidupan kayak gitu. Nanti mungkin ada kelas yoga juga di situ, pola makan, itu banyak sekali. Jadinya tapi yang terpenting adalah membangun balancing life. Bagaimana kita membangun balancing life sama terus membuat komunitas yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Boleh nggak kita ajak keluarga untuk ikut itu, Pak Tuh? Atau memang seharusnya begitu? Atau seharusnya begitu. Okay. Kalau bisa ngajak keluarga. Karena kan kalau kita nginep di hotel kan dapat 1 kamar untuk 2 orang kan. Ya kalau paling enak sih 1 kamar itu ya memang suami istri kan gitu kan. Kalau ngajak anak ya 1 villa kita ambil bisa kayak gitu, berenam berarti kan. Kalau 1 villa isinya berenam Pak Dokter, bisa 1 keluarga berenam. Tapi kalau 1 kamar berdua kayak gitu. Tapi dari segi peruntukan kamar, tapi dari segi manfaat sama kayak saya lah atau siapa. Kalau kita ingin merubah gaya hidup, contoh ini, saya kebiasaan makan junk food, mau merubah gaya hidup sehat, kalau tidak melibatkan keluarga, biasanya ya cepat berhenti. Ya hari ini. Tapi kalau saya ngajak istri, misalnya ngajak anak gitu, ayo makan hidup sehat, akhirnya di dapur sehat semua. Jadinya lebih panjang gaya hidup sehat kita. Artinya apa? Artinya circle terdekat kita perlu juga mempunyai pemikiran, perspektif, kesadaran yang setidaknya di lingkaran itulah gitu ya. Sehingga ada saatnya saling mendukung. Iya, namanya manusia kadang kita kuat gitu ya. Ada kalanya juga kita butuh support dari orang lain, dan itu adalah orang terdekat. Nah, bayangkan kalau orang terdekat tidak siap untuk mensupport kita, ya di sanalah mungkin sedikit kendalanya. Sehingga apa? Penting untuk dalam satu circle itu ya semua mempunyai kalau memungkinkan ya kesadaran yang sama lah. Benar juga loh. Saya pikir gini loh Pak Surya. Orang-orang yang hadir ke EMOS itu adalah orang-orang yang sudah putus asa. Kalau di tahap berikutnya mereka putus asanya itu terus-menerus, ada peluang nggak orang melakukan ulah pati? Itu kan akumulasi. Tapi setelah mereka datang EMOS, kan energinya meningkat lagi Pak Dokter untuk sembuh kembali, untuk menemukan dirinya. Berarti kan benar lanjutannya kita bisa membuat retreat ini sebenarnya untuk membantu, setidaknya membantu pikiran kita jauh lebih jernih Pak Dokter. Benar nggak Pak Dokter? Mungkin Pak Dokter. Ya karena gini Pak, ketika orang punya masalah yang berat, atau masalah yang tidak diduga-duga, itu kan ada fase denial, fase menyangkal, kemudian fase anger, fase marah-marah. Di fase marah-marah itu kan energinya keluar semua, Bapak. Energinya keluar semua sehingga kemampuannya untuk fight sudah nggak ada lagi karena energi habis semua. Kemudian ketika pun masih tersisa sedikit, dia mencoba-coba dengan fase bargaining. Ya cobalah terapi ini dengan ini dan sebagainya. Ketika itu pun gagal, dia masuk fase depresi. Nah di sini di depresi terjadi ulah pati kemungkinan. Di depresi. Nah EMOS itu masuk di posisi mana? Di fase bargainingnya mereka. Bargaining. Pas mereka bargaining ya coba kesini, ketemu dia dengan komunitas yang pas. Terapi yang pas yang membuatnya bangkit lagi energinya. Iya betul juga. Sehingga terlewati fase depresinya, masuk ke fase acceptance, penerimaan. Sehingga mereka menerima keadaan yang terjadi. Kita perkuat di fase acceptance ini dengan retreat. Retreat dengan mereka sudah bisa menerima, saya ada peluang sembuh ini. Saya bisa menerima ini sebagai karma pala atau realita hidup yang harus saya hadapi. Maka dia masuk ke retreat itu kemudian bertambah kuat nanti harapannya. Kita perdalam dari penemuan jati dirinya, menemukan kekuatan terpendam, entah kekuatan kesembuhan, entah kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih kuat lagi. Itu yang akan kita bangkitkan nanti. Mumpung dia sudah melompati fase depresi. Yang harusnya dia terjun bebas kan, bebas, tiba-tiba dia,
anggaplah dia pas mau jatuh dari jurang, dia pegangan ke akar ini, akarnya putus, pegangan akar ini putus lagi, itu bargaining. Iya. Pas dia berpegangan pada embos, nah tiba-tiba dia ada kekuatan. ada kekuatan tertentu seperti untuk ditolong. membuat dia minimal istirahat sejenak lah. Ya. Istirahat sejenak dari ketergelinciran itu untuk jatuh ke depresi. Oke. Nah, baru kemudian yuk kita tarik pelan-pelan gitu. Iya, Pelan-pelan iya. supaya dia melewati fase itu. Nah, kira-kira analoginya begitu. Betul. Iya. Selain itu mungkin dengan ikut retreat kita seperti memiliki keluarga baru, Pak Dokter. Nah, Betul. terapi Untuk komunitas itu. Tempat untuk nyandar. Iya, Ya benar nggak? Iya, iya. Ada komunitas tempat kita untuk nyandar. Iya, ya. Di Amerika sana tuh kan Ya. terapi community itu sangat penting. Ya. Ya, kadang orang disuruh terapi keluarga, dia konflik sama keluarga, Nah itu dia. mencurang ya keluargaan. Iya, iya, iya. Akhirnya ketemu keluarga yang lain. Ya. Makanya kemarin yang selalu melihat peserta-peserta embos itu, kok mereka bisa Cepat kompak gitu. cepat akrab satu Akrab. sama lain, Iya, itu iya. mengagumkan Iya, iya, sekali. Mungkin merasa senasib ya, Nah, sefrekuensi. kita kan ada power ketika kita merasa Senasib. senasib. Senasib, Iya. betul. Kadang-kadang ketika kita senasib, agama apapun lepas gitu. semua. Kita bareng-bareng yuk Betul. gitu. Hmm. Nah, di sanalah energi itu Saya ada. melihat itu Ya. di grup komunitas asam lambung. Nah, iya, iya. Nah, setelah ikut seminar asam lambung, kan saya membuat seminar asam lambung. Ya, ya, Orang yang sudah berobat kemana-mana, itu kecemasan sama GERD-nya tumbuh kan, Ya, ya, Pak Surya. ya. Nah, ketika saya buat seminar, dibuatin grupnya, mereka merasa sefrekuensi, Oh. saling support satu dengan yang lainnya untuk Iya, iya, sembuh. iya, iya. Terus saya membantu mereka untuk menemukan masalahnya untuk diselesaikan. Itu dampaknya bagus sekali. Saya baru paham ini. Iya, 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 iya. Tanpa sengaja, setiap ikut seminar saya buat grup. ya. Oke. Grup. Saya pandu selama 30 hari makanan yang boleh, tidak boleh, pola makannya, pola pikirnya, istirahatnya gimana, detoxnya gimana gitu. Tapi ternyata ketika saya sibuk kan nggak sempat nih buka grup 3 hari ini. Iya, iya. Buka grup 3 hari. Mereka itu Saling diskusi. ya. saling diskusi. Ini makanan saya sekarang gitu loh. Iya, Nih, iya. terus ada yang orang kirim makanan gorengan. Ih, nggak boleh itu loh makanan gorengan nanti kumat lambungmu dan seterusnya. Iya. Ada yang upload durian. Loh, durian kan sebabnya gini, nanti gasmu naik dan sebagainya. Saling peduli satu dengan yang Iya, lainnya. iya, Dan iya. setiap malam mereka saling mendoakan. Itu luar biasa nggak? Iya, iya. Pendampingan seperti itu udah bagus sekali. Iya, Itu adalah iya. pendampingan. Iya. Pendampingan ketika mereka mau menjelang terpuruk Iya, itu, iya. bangkit lagi, didampingin terus. Itu bagus Gitu. sekali Pak Budo. Iya, 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 iya. Ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti acara retreat ini bisa merasa mereka seperti keluarga. Iya, iya. Karena mereka seperti menemukan energi baru kan Pak Surya? Banyak loh, ada komunitas asam lambung. Banyak orang mengalami itu. Ada komunitas orang mengalami kecemasan, panik itu juga banyak. Ada banyak orang yang mengalami psikosomatik. Psikosomatik. Itu kalau dikumpulkan komunitasnya itu mereka bisa saling menguatkan. Mereka nanti bisa menjadi influencer dalam arti mempengaruhi orang untuk Ya, tidak mudah menyerah ketika mengalami Ya. hal seperti itu. Sempat juga diskusi saya bahwa ya kebetulan kan kita bagi tugas nih. Iya. Di mana tugas sebagai mind development juga apa yang bisa saya lakukan gitu untuk berkontribusi di hal itu gitu. Ya nantilah atau Iya, Mbak banyak Putu Pak Surya. Orang yang problem asam lambung itu banyak sekali punya problem di kecemasan. Anxiety disorder itu kan, kecemasan tidak jelas, panic attack terjadi, terus tiba-tiba ketakutan luar biasa gitu. Tapi saya tidak mengelola ininya. Pak Surya nanti yang bisa mengelola bagian itunya. Ya. Karena kan strategi untuk mengatur dia kecemasan itu kan mendadak kadang-kadang muncul. Kalau sudah keliongan bisa terjadi itu banyak sekali. Di grup banyak orang diskusi masalah itu. Tapi dengan komunitas ini mereka semakin kuat akhirnya sih Iya, sebenarnya. iya, iya. Nah, Tapi kalau Pak Surya punya metode yang sudah teruji untuk mempercepat menghilangkan kecemasan itu bagus sekali. Mereka Iya, iya. butuh. Berarti Dan mereka butuh seminar. pendalamannya di situ, Hah? ya. Betul, pendalamannya. ada seminarnya misalnya tentang kecemasan kan. Nah, ada kecemasan, ada psikosomatis, ada panic attack, banyak sekali kan efeknya itu jenisnya. Pak Surya bisa ambil salah satunya. Iya, iya, iya. Anxiety-nya mungkin ambil, anxiety disorder-nya itu. Iya, karena kalau yang saya tangani memang banyaknya di kecemasan dan fobia. Fobia. Kecemasan, fobia, trauma. Udah Jadi bagus. hal-hal itu yang menjadi ya kebiasaan ataupun hal yang sering tertangani. Karena apa? Ini ternyata saling berpengaruh, Pak. Tuh. Seseorang yang punya fobia gitu, Ya. dia otomatis ada satu ketakutan tertentu, sehingga apa? Ketakutan lain juga ada. Ya.
Dan ajaibnya ketika ini terselesaikan, ini ada efeknya gitu loh Pak. Betul. Karena di dalam kalau saya sebut sebut bahwa itu adalah bibit. Ketika itu adalah bibit ketakutan, kita cabut bibit ketakutan, ketakutan yang lain juga berefek, berubah. Artinya apa? Jauh lebih berani dalam mengambil keputusan, jauh lebih berani, mungkin lebih percaya diri atau apapun. Nah seperti itu. Menurut Pak Dokter gimana? Betul seperti itu kah? Ada kaitan atau gimana kira-kira? Ya, kalau kita bicara tentang terapi yang holistik, terapi yang memang menangani berbagai hubungan sebab akibat tadi, itu memang harus ada pendalaman seperti itu. Embos itu kan kita secara umum. Kemudian tentu butuh pendalaman, pendampingan seperti yang sudah dilakukan Pak Putu di level mereka yang mengalami gangguan lambung. Untuk yang mereka mengalami gangguan cemas, gangguan trauma, gangguan fobia, dan yang berefek menyebabkan perputaran tidak pernah henti, itu perlu pendalaman dan perlu pendampingan yang kira seperti itu. Nanti kalau mereka sudah kembali tenang, sudah beres, itu mungkin masuk lagi ke pendalaman soul-nya, jiwanya, masuk ke retret nanti situ. Kira-kira seperti itu sih. Jadi yang jelas bahwa setidaknya ini juga terapi komunitas sih. Saling juga membuat setiap satu energi. minggu, 2 minggu sekali kita ketemu, saling menguatkan. Ada ide-ide bisnis kan gitu. Dalam artian juga ada langkah-langkah untuk menjadi realita apa yang kita pikirkan itu betul menjadi satu realita. Betul. Supaya Kadang-kadang tidak hanya di kita pikiran saja. ngumpul ini seperti brainstorming kan. Pak Surya punya bisnis sendiri. Saya punya pekerjaan bisnis sendiri. Pak Dokter punya kerjaan sendiri nulis. Tapi sekali waktu ngumpul, peras rasanya Pak Dokter ya. Iya, kita tidak jenuh dengan pekerjaan masing-masing. Apalagi saya ketemu Pak Dokter banyak dapat pencerahan. Karena prinsip kita kembali seperti ini Pak Putu. Kita lah kita akan berhenti mengutuk kegelapan di luar, tapi kita coba nyalakan cahaya gitu. Artinya kita mungkin tidak bisa terlalu berharap pada orang lain, pada orang pemerintah lah gitu. Tapi kita coba lakukan apa kontribusi kita yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita yang terbatas ini untuk memberikan support. Enggak, jangan-jangan ketika nanti kalaupun bukan call center, mungkin sebuah center untuk mereka datang. Betul. Call center jadinya center tempat untuk kita membangun komunitas kan. Komunitas. Dari Pak Surya bikin webinar, bikin seminar, kumpul. Dari saya bikin seminar kesehatan fisik, kumpul. Dari Pak Dokter yang ada problem soul atau hubungan dengan kumpul nanti buat komunitas. Dan nanti retreat ini sebagai sumber inspiring-nya, memberi inspirasi yang kuat. Bulan Mei. Semoga tak tahu tanggalnya nanti. Apapun munculin nanti di ini jadwal retreatnya itu. Hubungin siapa kalau orang yang berminat retreat nanti. Jadi kita saling mendoakan Pak tuh supaya diberikan kesehatan, keberlimpahan, kekuatan untuk setidaknya setahap demi setahap apa yang kita bisa kontribusikan untuk kebaikan kita bisa lakukan, kan sesimpel itulah. Tentu suatu yang besar itu agak terlalu diawang-awang lah, tapi suatu yang kecil juga bisa menjadi suatu efek yang besar kan gitu. Mulai dari yang kecil. Mulai yang kecil. Oke, sukses Pak Putu. Luar biasa. Tapi kita semoga semua rahayu tetap di The Mitos Gang. Sukses.